guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik Kejap-kejap macam tuh. Hai semuanya sobat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Guys, lagi-lagi timnas Indonesia mengguncang dunia ya guys. Apalagi pecinta sepak bola di dunia ini. Semakin timnas Indonesia berkibar, semakin timnas Indonesia terbang tinggi, maka semakin banyak media-media ataupun negara-negara di dunia ini yang menyoroti perkembangan dan kemajuan daripada timnas. Tidak terlepasnya juga daripada negara Malaysia ini ya guys ya. Para pecinta sepak bola di Malaysia ini banyak yang menyoroti, banyak yang memberikan pendapat komentar dengan kemajuan daripada timnas Indonesia. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana orang Malaysia bahas kemenangan timnas Indonesia yang bertanding dengan Korea Selatan kemarin. Kita semakin tertinggal dari Indonesia. Begitulah kata-kata daripada orang Malaysia ini, yang mereka di mana mereka ini sedang membahas kemenangan timnas Indonesia dan mereka tidak menyangka bahwa timnas Indonesia mampu menumbangkan Korea Selatan, sekelas Korea Selatan ya guys ya. Malaysia tidak menyangka bahwa timnas Garuda sekarang ini sudah jauh lebih baik perkembangannya daripada strategi mereka, cara mereka bermain sudah sangat-sangat lebih baik dari sebelum-sebelum ini ya guys ya. Oleh karena itu kita akan melihat video ini daripada channel Garuda John. Makcik kalau tak ada punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Garuda John. Marilah kita dengarkan bagaimana komentar ataupun pendapat orang Malaysia ini yang membahas kemenangan timnas Indonesia yang melawan Korea Selatan kemarin. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Tapi kalau aku tengok Piala Asia tempoh hari dan aku tengok kejohanan bawah 23 sekarang ni, there is a sense of fearlessness. Oke, ni sedikit cuplikannya ya guys Indonesia ya. Bila hang tengok cara dia bermain. Mainlah lawan Australia. Harapan ke Olimpiade Paris semakin besar. Fans Malaysia beri dukungan untuk skuad Garuda. Alhamdulillah. Gak nyangka timnas Indonesia bikin bangga setelah sukses mengunci tiket ke semifinal usai menang di babak adu penalti lawan Korea Selatan dalam perempat final Piala Asia U23. Pertandingan yang begitu mendebarkan dan bikin sport jantung guys. Itu pula yang dirasakan fans sepak bola Malaysia yang mengatakan bahwa timnas Indonesia layak menang dan melaju ke babak berikutnya. Masa untuk Indonesia. Ada beberapa campuran beberapa jenis pemain daripada Liga 1, iaitu pemain-pemain seperti Enando Ari, pemain-pemain seperti Rizky Ridho, pemain-pemain seperti Witan Sulaiman juga yang daripada Liga 1, pemain-pemain Ramadan Sananta, pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah. Kita ada Nathan Chuao, kalau aku tak sebut salah nama dia. Rafa Struik, ada Eva Jenner, ada Marcelino Ferdinand. What a player. Marcelino Ferdinand. Dan juga ada beberapa nama lain yang sejak akhir-akhir ini meniti di bibir-bibir peminat bola sepak Indonesia, seperti Justin Hubner yang baru saja melengkapkan perpindahan ke pasukan J1 iaitu Cerezo Osaka. Jadi blend ni adalah blend pemain-pemain Shin Tae-yong. Kalau kita tengok, kalau pemain-pemain ni ada label dia kita tengok kat label tu, player Shin Tae-yong, sebab dia orang dah tahu dah, dia orang dah tahu cara permainan, dia dah tahu apa yang dituntut oleh Shin Tae-yong, dan dah tahu apa yang dituntut oleh rakan sepasukan mereka sendiri. Kalau kita tengok prestasi pemain, aku nak single out pemain seperti Rizky Ridho yang permanent fixture dalam plan Shin Tae-yong, sama ada untuk pasukan bawah 23 ataupun pasukan senior level dia dah lain Kish. Level dia dah memang level seorang centre back kebangsaan yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Level juga dia lain. Kita ada surprise packages daripada pasukan Indonesia ini. Pemain-pemain seperti Hoki Caraka, pemain seperti Komang yang sudah pun menjadikan gol. Aku ada berdiskusi dengan seorang peminat daripada Indonesia. Aku tanya, ada siapa pemain Komang ni? Aku first time tengok, dan dia sentiasa berada di tempat yang betul di ketika yang betul untuk melakukan percubaan. Walaupun dia seorang pemain pertahanan kan. Aku rasa bila kita sekalikan ataupun gabungkan, campur adukkan
elemen-elemen yang aku sebut ni, dapatlah kita satu pasukan Indonesia yang sangat garang dan berwibawa di pentas Asia. Pasukan yang sangat Bila kau garang. tengok pasukan Indonesia dan corak permainan mereka, kau tahu mereka mengingatkan aku kepada siapa? Siapa? Pasukan Atalanta Gasperini. 3 tahun lepas. Ya. Yang ada Papu Gomez. Papu Gomez, Josip Ilicic. Ya. Juan Setup pun lebih kurang Zapata. sama kan, 3 di bawah. Betul, setup tu lebih kurang sama, tapi it's the way they play. It's the cara mereka beroperasi dengan bola dan juga tanpa ada bola, dan keberanian yang ada pada pasukan ini. Dia macam ni, dekat Asia Tenggara ni, bagi aku ada satu wabak yang akan sentiasa membelenggu bola Wabak apa sepak. Wabak inferiority complex. Ya. Akan sentiasa membelenggu mana-mana pasukan di Asia Tenggara, kerana sebagai sebuah negara, sebagai sebuah kawasan, kita sentiasa dilihat sebagai kawasan yang kecil, third world nations. Kalau tolak tepi Singapura, yang lain semua The less dilihat important sebagai ones lah. the less important ones, third world nation, tak begitu besar, tak begitu penting. Walaupun kita ada populasi yang cukup besar di Asia Tenggara, khususnya dengan Indonesia kan. Ya. Tetapi inferiority complex, di mana kita sentiasa rasa kita lebih kecil, kita lebih kita tidak cukup bagus, kita tidak sebesar negara-negara lain. Itu akan sentiasa bermain di fikiran, dan benda ni trickle down kepada so many different aspects of life, dari segi budaya, bahasa, sukan, bola sepak, right? Dan itu akan memberi impact kepada cara kita bermain, terutamanya di pentas tertinggi. Tapi kalau aku tengok Piala Asia tempoh hari dan aku tengok kejohanan bawah 23 sekarang ni, there is a sense of fearlessness. Tak ada rasa takut daripada Indonesia bila hang tengok cara dia bermain. Tak ada Mainlah rasa lawan takut. Australia ke, mainlah lawan Jordan ke, di Piala Asia itu mainlah lawan Jepun ke, Iraq ke, dia still main tanpa sebarang rasa takut ataupun gusar. Dan bagi aku, Betul. the ability to overcome inferiority complex itu adalah mungkin kontribusi terbesar Shin Tae-yong kepada budak-budak ni. Ya, mau nak sebut Betul, tadi tu, betul. tidak sah untuk kita berbicara tentang pasukan Indonesia versi kali ini kalau kita tidak berbicara tentang Shin Tae-yong. Ya. Dalam ketika Indonesia sedang meniti sebuah perjalanan yang luar biasa di Qatar ni, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI sudah pun melakukan rundingan dengan Shin Tae-yong yang menyaksikan beliau akan kekal sebagai ketua jurulatih pasukan timnas Indonesia sehingga tahun 2027. Dan sekiranya itu terjadi, beliau akan menjadi pelatih timnas terlama yang memegang jawatan tersebut. Wow. Cuba hang tengok Indonesia dikala Shin Tae-yong mula-mula mengambil daripada Scott McManamy kalau tak silap aku sebelum tu. Anda masih ingat dengan nama tersebut? Dan bandingkan dengan Indonesia sekarang. Jauh. Semalam Jauh aku dah tengok beza. satu Jauh beda. diskusi di kabel television Indonesia lah. Dia punya moderator tu Hotman Paris, seorang host dan seorang lawyer terkenal di Indonesia. Ada beberapa panel, entah apa yang mereka cakapkan, mereka bincangkan. Ada yang pro dengan keputusan tersebut, ada yang kontra dengan keputusan tersebut lah. Yang pro dengan keputusan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong ni cakap, oh, this is the perfect situation for us kan. Dia ada dynamic dia dengan presiden federation dan it's for the greater good. Sekarang ni sangat positif. The public notion is positive, result is positive. You can see the work of Shin Tae-yong. Ada juga yang cakap Shin Tae-yong ni hanya hebat kalau dia disuap oleh Erick Thohir. Bukankah itu yang perlu? Itu yang kita mahukan. Itu yang kita ketagihkan. Semua kita negara mahukan dinamik yang Betul. sangat baik di Exactly. antara presiden dan ketua umum dan juga dengan ketua jurulatih pasukan kebangsaan. Dan Indonesia ada perkara itu sekarang. Ya. Adakah kita boleh kata perkara yang sama tentang Malaysia? Saya tak nak berbicara tentang Malaysia sekarang. Saya nak kekal di topik Indonesia. Mereka tidak mau kerana membahas saya just nak, topik tentang Malaysia ya guys ya. Flowers. Ya. Saya nak memberikan bunga Ya. kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelinho Ferdinand. Asyik, pemain Tak boleh lah, kegemarannya Marcelino Swagger. Dia ada Ferdinand. swagger, dia ada fearless. Dan untuk babak selanjutnya,
Timnas Indonesia akan menghadapi dua negara yang menjadi calon lawan Timnas Indonesia U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Menghadapi dua negara Keduanya ya. adalah Timnas Uzbekistan dan Timnas Arab Saudi. Yang mana Apa satu pendapat nanti Anda? lawan Indonesia. Nah guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama bagaimana pengamat sepak bola orang Malaysia mengamati dan melihat bagaimana perkembangan Timnas Indonesia yang sekarang, apalagi dengan kemenangan Timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Mereka sangat kagum dengan percampuran pemain-pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong telah mencampurkan pemain-pemain daripada Liga 1 dan juga pemain-pemain yang keturunan Eropa. Tadi dia katakan ini adalah percampuran yang sangat kompleks, yang sangat luar biasa, sudah di level up. Mereka saja pun mengakui ya guys ya, kehebatan timnas yang sekarang ini sudah jauh lebih baik, lebih berbeda daripada sebelum ini. Sampai-sampai mereka tidak mau mengubah topiknya membahas Malaysia, mereka hanya ingin membahas tentang timnas Indonesia saja. Dan salah satu dari pengamat itu sangat menyukai player daripada Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand. Kecil-kecil orangnya tetapi cabai rawit, istilah katanya kecil-kecil cabai rawit gitu ya guys ya. Permainannya memang sangat luar biasa, sekelas Eropa gitu ya guys. Sebenarnya semua pemain timnas Indonesia itu bermain sangat bagus, bermain sesuai dengan porsi-porsi mereka, sesuai dengan posisi mereka ya guys ya. Setiap pemain timnas itu memiliki supporter tersendiri, fans tersendiri, sehingga sama seperti pengamat orang Malaysia yang satu tadi, dia sangat menyukai permainan daripada Marcelino Ferdinand, dan mereka ini sangat tidak menyangka bahwa timnas Indonesia sekarang ini sangat mampu maju ke babak semifinal, dan tidak kemungkinannya timnas Indonesia ini boleh sampai ke Olimpiade nanti ya guys ya. Dan mereka mengakui mental daripada timnas Indonesia ini sangat luar biasa. Mereka tidak takut menghadapi setiap negara-negara yang mereka ingin lawan ya guys ya, baik itu negara-negara yang besar, negara-negara di luar sana yang istilah katanya mereka adalah tangguh dalam dunia sepak bola, tetapi timnas Indonesia ini memiliki jiwa dan mental yang sangat kuat. Mereka sangat berani melawan negara-negara tersebut tanpa mereka rasakan beban gitu ya guys ya. Timnas Indonesia ini bermain dengan sangat rileks tanpa ada beban di pundaknya gitu ya. Mereka mengakui jiwa timnas Indonesia ini sangat kuat mentalnya. Nah, mereka tidak takut menghadapi setiap lawan-lawan yang mereka hadapi di setiap babak-babak pertandingan tersebut ya. Itu yang mereka sangat takjub terhadap bimbingan daripada Coach Sintayong pada ada anak-anak didik timnas Indonesia ini. Semoga kedepannya timnas Indonesia semakin maju lagi, semakin sukses lagi ya guys ya, dan semoga timnas Indonesia boleh terbang tinggi, mengibarkan sayapnya, tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia layak lolos ke babak seterusnya. Insya Allah, mana tahu rezeki berpihak pada Indonesia, Indonesia lah yang menjadi juara Olimpiade nanti. Amin, amin. Kita berharap yang sama ya guys ya. Oke lah guys, terima kasih untuk anda semuanya yang sudah menonton dari awal sampai habis. Minta maaf atas segala kekurangan video makcik ya guys ya. Kita akhiri saja videonya sampai di sini dan jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.